Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik mahasiswa program studi bahasa Inggris yang mengambil mata kuliah keterampilan dasar konseling, pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari konseling. Karena dengan memahami konsep dasar dari konseling, maka untuk materi-materi selanjutnya kita akan sangat mudah untuk mengikuti dan lebih mudah untuk memahami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Wibowo. Kebetulan saya sebagai pengampu mata kuliah keterampilan dasar konseling, dan juga kebetulan pada saat ini saya sebagai Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Tak lupa saya juga mendoakan buat kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas studi kita. Amin. Baik, pertama saya ingin menjelaskan tentang apa itu konsep counseling. Counseling is an interactive process characterized by an unique relationship between counselor and client, leading to change in the client in one or more of the following areas, yaitu behavior, personal construct, ability to cope with life situation so as to maximize adverse environmental condition, and decision making, knowledge and skill. Nah, perubahan itu mencakup pada aspek apa? Feeling, value, attitude, thought, and action. Jadi, counseling itu adalah suatu proses yang memiliki karakteristik utamanya atau disebut karakteristik uniknya itu adalah hubungan apa, relationship-nya itu relationship yang berbentuk helping. Maka counseling itu sering disebut sebagai helping relationship, hubungan yang membantu. Antara siapa? Antara konselor dan klien atau konseli. Kalau di bahasa counseling itu bukan klien tapi konseli. Tujuannya adalah supaya klien atau konseli itu dapat merubah aspek yang dalam kondisi sedang bermasalah pada diri konseli atau klien, pada aspek perilaku, pada aspek personality atau personal construct-nya, karena manusia itu dibangun dengan konstruk yang luar biasa kompleks, dan pasti di antara kita ada satu problem, bisa lebih pada komponen dan unsur kepribadian kita. Bisa juga perubahan itu mencakup pada kemampuan kita untuk memahami situasi diri dan juga bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial atau social adjustment. Nah, selain itu, apa yang dirubah melalui proses counseling yaitu decision making, knowledge and skill, yaitu keputusan dalam mengambil pengetahuan dalam kita mengambil sesuatu yang disebut dengan pengambilan keputusan. Jadi pengetahuan dan skill dalam rangka kita mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita. Jadi konseling itu tujuannya adalah merubah perilaku, personal construct, kemampuan untuk self-adaptation, social adjustment, dan juga keterampilan atau skill dalam mengambil keputusan. Nah, keempat aspek itu perubahannya pada apa? Perubahannya pada feeling, pada values, pada attitude, pada thoughts and action. Jadi bukan hanya rasa, bukan hanya
pemahaman terhadap nilai yang berlaku, bukan hanya terhadap pikiran, tapi konseling sampai merubah kepada apa sih yang mau saya lakukan, tindakan apa yang mau saya lakukan, yaitu berupa actionnya seperti apa. Nah, jadi proses konseling harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, kompetensi dalam hal melaksanakan konseling. Karena tujuan konseling tidak sederhana. Kita sering melihat konseling hanya memberikan nasihat, konseling hanya memberikan konsultasi, konseling hanya bersifat menasehati, memarahi dan sebagainya. Itu bukan konseling. Karena konseling yang dirubah itu pada 5 aspek minimal. Feeling, values, attitude, thoughts, and action. Nah, pada teori yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli dalam mencapai kemandirian. Bimbingan dan konseling merupakan komponen integral sistem pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang berupaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik atau konseli agar mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. Dari definisi sini, kita bisa melihat bahwa pelayanan konseling bukan pelayanan yang asal-asalan, bukan pelayanan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memiliki ilmu, tanpa memiliki kualifikasi, tanpa memiliki kompetensi dan pengalaman-pengalaman praktek konseling. Coba kita cermati satu persatu. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis. Sistematis dimaksudkan adalah pelayanan konseling dilakukan secara terstruktur dari tahapan, dari metode, dari hasil, dari tindak lanjut terhadap kegiatan konseling yang sudah dilakukan. Semuanya berjalan secara sistematis, tidak boleh ngasal-ngasal, tidak boleh kita melakukan konseling hanya sekedar-sekedarnya. Misalkan ada anak yang bermasalah, kita menasihati lalu kita mengklaim itu konseling tanpa proses yang sistematis. Yang kedua, konseling memiliki sifat objektif. Sebagai konselor, sebagai guru BK, sebagai praktisi yang melaksanakan konseling secara profesional, pelayanan konseling harus bersifat objektif, tidak subjektif. Objektif artinya kita melihat fokusnya adalah pada masalah apa yang sedang dialami oleh konseli atau klien kita, dan kita fokus pada upaya untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah itu secara mandiri dan realistis. Bukan pada siapa orangnya, tapi apa masalah yang sedang dialami oleh konseli. Yang berikutnya, sifat konseling itu adalah logis. Logis itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam pelaksanaan konseling itu dapat di-compare, dapat dibandingkan dengan logika yang rasional. Kita tidak seperti dukun yang mencoba untuk menggunakan imajinasi, menggunakan prediksi, menggunakan intuisi dalam memecahkan masalah yang dialami orang lain.
Kita tidak. Kita semuanya berdasarkan rasional dan logika yang dibangun secara logis, tidak bersifat imajinasi, ramalan, prediksi ataupun intuisi. Dan yang selanjutnya, sifat konseling itu berkelanjutan. Tidak bisa kita melaksanakan konseling sekali, habis itu kita sudah. Tapi kita melaksanakan konseling itu berkelanjutan. Bagaimana tahap pertama konseling? Bagaimana setelah konseling yang tahap pertama kita lakukan evaluasi segera. Nanti dalam beberapa kurun waktu kita lihat bagaimana perubahannya mulai evaluasi jangka pendek sampai jangka panjang, apa perubahan-perubahan yang dicapai. Nah, hasil perubahan-perubahan yang dicapai dari penilaian segera maupun pendek maupun panjang pada aspek understanding, comfort, dan action dari konseli yang kita bantu itu menjadi dasar bagaimana selanjutnya terhadap masalah yang dialami oleh konseli, bagaimana selanjutnya kita dapat mengintervensi, membantu konseli untuk lebih dapat membangun dirinya secara mandiri dan baik. Nah, begitu kita memahami konsep konseling yang utuh, konsep konseling yang komprehensif, konsep konseling yang benar, maka kita akan terbangun kesadaran bahwa konseling adalah pekerjaan atau pelayanan atau tindakan atau bentuk bantuan yang sifatnya adalah profesional yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, memiliki ilmu, memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memahami tentang ilmu konseling. Efeknya apa atau dampaknya apa? Jika pelayanan konseling dilakukan oleh orang yang tidak memahami tentang ilmu konseling, tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi bimbingan dan konseling, tidak pernah berpengalaman melaksanakan praktik konseling, maka yang ditakutkan adalah bukannya masalah konseling itu selesai, tapi setelah konseling malah akan menimbulkan masalah yang lain pada diri konseling. Nah, oke ya, mudah-mudahan konsep dasar tentang apa itu konseling, bagaimana sifatnya dari konseling, siapa sih yang berhak untuk melakukan konseling, itu bisa menjadi wawasan baru, bisa membuka konsep pada diri kita bahwa konseling itu bukan yang selama ini kita kenal, yaitu cuma menasihati, melakukan konsultasi, memberikan nasihat, mendirect orang yang lagi mengalami masalah supaya A, B, dan C gitu. Tidak seperti itu. Maka mudah-mudahan pemahaman konseling yang benar bisa merubah pemahaman yang benar terhadap apa itu pelayanan konseling. Berikutnya, apa sih tujuan umum dari konseling? Karena konseling itu memiliki yang disebut dengan general purpose atau tujuan umum, dan juga ada specific purpose atau general goal-nya dan specific goal-nya dari konseling. Nah, secara umum tujuan konseling itu adalah terentaskannya masalah yang dialami oleh konseli atau klien. Itu umumnya. Maka disinilah peran dari yang disebut dominasinya ada pada peran pengentasan. Konseling secara umum bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli untuk bisa mengentaskan masalah yang dialami. Itu konsep umum dari apa itu goal dari konseling. Nah, lalu kita akan berpikir pengentasan masalah. Apa itu masalah? Masalah itu adalah kita dapat melihat pada 3 aspek minimal. 1, sesuatu yang tidak disukai adanya atau ingin dihilangkan. 2, sesuatu yang menghambat atau menimbulkan kerugian. Yang 3 adalah
sesuatu yang ingin dihilangkan. Jadi sesuatu yang tidak disukai adanya, sesuatu yang menghambat, dan sesuatu itu ingin dihilangkan. Ada kalanya kita tidak suka pada sesuatu gitu, tapi kita tidak ingin itu dihilangkan. Itu belum tentu dia menjadi masalah. Atau ada sesuatu yang tidak kita sukai tetapi tidak menghambat, itu tidak bisa disebut sebagai masalah. Misalkan di rumah kita ada kucing, kita tidak menyukai kucing, terus kita ingin tuh menghilangkan kucing, tapi kucing itu tidak menghambat aktivitas keseharian, maka kan tidak ada jadi problem itu, karena sudah tidak mengganggu keefektifan kita, tidak mengganggu rutinitas kita, tidak mengganggu kinerja kita, hanya kita tidak suka. Itu belum tentu masalah. Jadi core-nya adalah sesuatu itu menghambat yang disebut daily activity kita, aktivitas keseharian kita. Itu ya tujuan umum. Lalu tujuan khususnya apa? Tujuan khusus dari konseli adalah klien atau konseli pertama bisa memahami masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif, memahami masalah itu secara positif dan dinamis. Jadi konseling itu adalah membantu peserta didik atau konseli memahami bahwa sekarang saya lagi ada masalah loh. Masalah saya terkait dengan apa? Lalu kita bisa menerima, lalu kita bisa membantu konseli kita itu menerima masalah yang dialami secara positif. Nah, kenapa? Ketika konseli tidak tahu apa masalah yang dialami, maka kita tidak akan bisa membantu konseli menyelesaikan masalahnya secara baik. Maka perlu kita tanamkan dulu pemahaman bahwa Anda sedang mengalami masalah, lalu dia sadar bahwa iya saya sedang bermasalah, lalu dia tahu masalah saya adalah bla bla bla. Lalu dia menerima bahwa sekarang saya sedang menerima masalah dan ingin melepas atau ingin terentaskan diri saya dari masalah yang saya alami. Itu utama. Setelah itu baru kita bisa mengembangkan persepsi dan sikap serta kegiatan konseli untuk mengatasi masalahnya. Setelah kita membantu memahami konseli menyelesaikan masalahnya, maka kita bisa membantu konseli untuk mengambil strategi, mengambil tindakan dalam rangka mengatasi masalahnya. Setelah itu kita memberikan penguatan supaya konseli mampu mengembangkan dan memelihara potensi diri dia, supaya ketika ada masalah yang sama dia bisa menyelesaikan, dan ketika ada masalah yang baru dia sudah mampu bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang terakhir, kita melindungi, kita memberikan advokasi secara bijaksana ketika konseli memang berada pada kondisi yang butuh benar orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diajak ngobrol, orang yang bisa menjadi tempat dia untuk mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan permasalahannya. Nah, kita advokasi itu. Yang dimaksud advokasi bukan sekedar memberikan perlindungan hukum, tapi kita mengadvokasi diri konseli supaya memiliki kebebasan, memiliki hak untuk mengungkapkan apa masalahnya dengan dijamin kerahasiaannya oleh konselor. Maka tujuan khusus konseling adalah tercapainya apa yang disebut dengan effective daily living, yaitu kehidupan keseharian yang efektif. Nah, lalu kawan-kawan akan berpikir, dalam dunia pendidikan, khususnya di dunia persekolahan, di manakah letak guru BK? Letak guru BK sejatinya adalah pada bidang pengembangan, pada bidang optimalisasi bakat, karakter, dan potensi peserta didik. Maka dia sejajar dengan unsur-unsur sekolah yang lainnya seperti manajerial atau kepala sekolah,
dengan pembelajaran atau guru mata pelajaran. Dia tidak ada pihak yang disebut dengan kotak sampah, pihak yang tidak terlalu penting, karena dia memberi support kepada siswa supaya memiliki kehidupan yang bagus, perkembangan diri yang bagus, keefektifan sehari-hari yang bagus, terhindar dari masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sehingga kalau pribadinya utuh, pribadinya bagus, maka dalam mengikuti proses pembelajaran dia akan optimal, dia akan baik, dia akan mampu meningkatkan potensi dan prestasinya. Kalau tidak, gimana? Gimana motivasi dia bagus kalau dia mengalami masalah pribadi? Gimana dia bisa belajar dengan baik kalau dia tidak memiliki motivasi? Nah, ketika prestasi bagus, motivasi belajar bagus, pengembangan potensi bagus, maka secara otomatis dia akan meningkatkan kualitas, meningkatkan prestasi sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Maka antara kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan bimbingan dan konseling itu bukan pihak yang tersendiri dalam satu sistem manajemen sekolah, tapi pihak yang berkolaborasi, berkoordinasi, dan saling memberikan dukungan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Nah, mungkin sekilas itu tentang apa sih tentang konseling itu, bagaimana fungsinya, bagaimana sifatnya. Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi ilmu baru, menjadi wawasan baru bagi adik-adik yang baru pertama mempelajari apa itu tentang ilmu konseling. Lebih kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.